Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sudah lama kita tak jumpa, cukup lama saya vakum, tidak ngonten, dan kali ini saya mau ngonten lagi ya, supaya tetap eksis, supaya channel tetap hidup dan tidak diingatkan atau diperingatkan, di warning oleh YouTube ya, karena terlalu lama vakum. Ya, karena berbagai dinamika yang saya hadapi sehingga saya vakum. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan suatu materi, suatu narasi yang cukup panjang ya, dari pengamat politik M. Rizal Fadilah ya. Nanti akan saya sampaikan, dan tentu bagi teman-teman yang baru mendapatkan channel ini dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, supaya kalian terus terhubung dengan channel ini. Tentu juga jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi. Baik teman-teman, langsung saja ya, akan saya sampaikan narasi tulisan dari M. Rizal Fadilah berikut ini. Teman-teman, dalam hingar-bingar politik di tanah air yang makin hari makin memanas menuju ke Pilpres 2024, kelihatannya eskalasi politik memang semakin hangat dan bahkan memanas. Dan pada kesempatan ini ada baiknya saya sampaikan sebuah tulisan cukup menarik dari M. Rizal Fadilah. Ini beliau sering nulis di media sosial nih ya, seorang penulis yang sangat kritis. Judul tulisan beliau adalah "Jokowi adalah masalah bangsa. Solusi cerdasnya harus dimakzulkan segera. Berikut peta jalan pemakzulannya." M. Rizal Fadilah. Teriakan makzulkan Jokowi ternyata bukan halusinasi atau sikap frustrasi. Semakin dekat kepada masa akhir jabatan, justru kondisi yang ada mengarah pada pemakzulan. Jokowi semakin sulit untuk mengakhiri dengan normal apalagi bagus. Ia sudah tidak semangat untuk membuat prestasi, melainkan sedang bermanuver untuk menyelamatkan diri dengan membuat boneka atau mungkin berlindung pada kakak besar. Peta jalan menuju pemakzulan sudah terlihat akibat manuver blunder Jokowi sendiri. Diawali dengan melempar wacana 3 periode, perpanjangan masa jabatan, serta penundaan pemilu, semua dinilai melanggar konstitusi. Peta pelanggaran utama lain adalah: pertama, Perpu Omnibus Law ketenaga kerjaan yang bermuara pada Undang-Undang Cipta Kerja baru. Buruh marah dan menentang keras melalui aksi turun ke jalan dan gugatan uji material. Seluruhnya tidak berhasil. Potensi gerakan buruh lanjutan di samping mogok adalah desakan pemakzulan Jokowi. Kedua, hubungan erat dengan Cina yang melampaui batas kerjasama normal. Kasus Rempang membuka kedok pengkhianatan negara oleh Jokowi yang menjual wilayah dengan mengusir penduduk pribumi Melayu. Demikian juga penyerahan IKN untuk menjadi bagian program BRI Cina. Hal ini menjadi alasan kuat bagi pemakzulan segera. Ketiga, membangun politik dinasti untuk meneguhkan oligarki dengan mengorbitkan Gibran anaknya sebagai cawapres melalui perekayasaan MK yang diketuai oleh adik ipar Anwar Usman, lalu menjadikan Kaisang sebagai ketua umum PSI, partai yang bakal menjadi kendaraan politik keluarga. Offside atas ambisi dan proteksi ini menjadi celah serangan rakyat untuk pemakzulan. Pemakzulan Jokowi atas desakan rakyat kepada DPR MPR semakin dekat. Akan tetapi jika kerentanan menukik lebih tajam dan desakan meningkat lebih masif, maka Jokowi bisa saja terpaksa mengambil jalan mengundurkan diri sebagaimana terjadi dalam peristiwa 1998. Internal pendukung istana terlihat tidak solid. Koalisi partai politik yang semula di bawah kendali Jokowi kini terpecah oleh kepentingan masing-masing. Hal ini merupakan kondisi yang rawan bagi pertahanan Jokowi. Sisa koalisi yang mendekat
bukan berarti membela, apalagi melindungi, melainkan hanya memanfaatkan atau tersandera. Perseteruan tajam antara Megawati dengan Jokowi menambah peluang bagi terjadinya impeachment atau pemakzulan. Jokowi dan keluarga dianggap sebagai bapak dan anak durhaka kepada PDIP. Sementara itu, 54% kursi DPR kini disinyalir berada di blok lawan politik Jokowi. Elemen masyarakat semakin menguat dalam sikap mosi tidak percaya. Aspirasi meminta Jokowi mundur juga terus menggelinding. Petisi 100 yang menggaungkan makzulkan Jokowi intensif bekerja, melakukan sosialisasi dan konsolidasi. Sementara itu, di ruang sidang pengadilan, gugatan ijazah palsu Jokowi juga terus berlanjut. Efek dari semua itu tentu pada pemakzulan Jokowi. Jokowi adalah masalah bangsa. Karenanya, penyelesaian masalah dimulai dari lengsernya Jokowi. Pilpres ke depan akan lebih aman tanpa cawe-cawe Jokowi. Fenomena politik yang berkembang menunjukkan bahwa pemakzulan Jokowi dari jabatan presiden terasa semakin dekat. Politik dapat berubah dengan cepat dan tidak terduga. Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Bandung, 30 Oktober 2023. Itu teman-teman, tulisan Pak M. Fadilah yang terkait dengan pemakzulan Jokowi, ya. Tulisan dari M. Rizal Fadilah yang merupakan pengamat politik yang cukup kritis, yang selama ini mengkritisi pemerintahan Jokowi. Yang saya kira perlu kita ikut mencermati dinamika dan eskalasi dari ke hari, ya. Semua menunggu dan menunggu apa kira-kira yang bakal terjadi. Itu teman-teman, silakan dicerna sendiri gambaran situasi perpolitikan nasional yang terakhir. Dan oleh karena itu, mari kita sama-sama kawal bangsa ini supaya selamat, ya, tidak sampai jatuh ke tangan kekuasaan asing dan asing yang diprediksi semakin menuju kepada suatu fakta dan kenyataan, ya, bukan hanya sekedar ilusi atau berita hoax, ya. Baik teman-teman, terus dukung channel Kabar Politik. Mudah-mudahan hari-hari mendatang saya bisa terus ngonten supaya terus eksis menyampaikan informasi-informasi tentang dunia perpolitikan, khususnya di periode menjelang Pilpres 2024. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, ciao.